Mas Adi, ini Ya, melihatnya usulan pemakzulan Gibran ini benarkah memang karena ada barisan sakit hati Pilpres? ya saya kira kalau kita melihat historis soal isu-isu pemakzulan ini kan juga terjadi pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Dulu misalnya ada tuntutan supaya Pak Budiono misalnya dimakzulkan karena dikait-kaitkan dengan persoalan hukum tertentu seperti Senturi. Itu kan aspirasi politik secara umum, tapi ada case to case yang bisa dimunculkan. Yang saya ingin katakan adalah dalam sistem presidensialisme di mana seorang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, sebenarnya pemakzulan oleh MPR itu menyalahi secara hitoh ilmu politik, karena yang bisa menurunkan langsung seorang presiden dan wakil presiden terpilih itu adalah rakyat mestinya yang meminta bagaimana mandatnya dicabut. Kalau tiba-tiba misalnya seorang presiden dan wakil presiden ini secara keilmuan ya dimakzulkan oleh MPR, itu belum ada rumus dan belum ada teorinya. Orang kemudian bicara di era Gus Dur. Gus Dur kan kita tahu yang milih MPR, mengangkat, memberhentikan dan melantik adalah MPR. Jadi wajar kalau kemudian diangkat dan diimpeachment melalui proses MPR. Tapi secara keilmuan memang kalau presiden dipilih langsung, yang berhak untuk menghentikan wakil presiden dan presiden terpilih ya adalah rakyat secara langsung, bukan DPR dan MPR. Itu secara keilmuan. Oleh karena itu bagi saya memang agak rumit misalnya bicara tentang impeachment dalam konteks secara konstitusional, sekalipun ada gembok ya yang mengatakan bahwa sulit untuk melakukan proses impeachment secara politik dan hukum, tapi kan di undang-undang ada. Tapi per hari ini kalau kita melihat wakil presiden, rasa-rasanya yang mengarah kepada undang-undang dasar yang dianggap melakukan tindakan-tindakan yang kemudian dianggap melanggar hukum, rasa-rasanya belum ada. Itu yang kemudian menurut berbagai pihak sulit sebenarnya mencari celah. Bagaimana upaya untuk melengsarkan dan mengganti wakil presiden dengan dalih apapun itu agak sulit untuk diwujudkan. Tapi yang kedua, per hari ini sebenarnya itu pemakzulan itu kan bola liarnya ada di DPR. Kalau DPR menolak ya akan wassalam. Per hari ini kita tidak pernah mendengarkan ada satupun misalnya anggota DPR yang bicara soal kemungkinan pemakzulan. Semuanya ngomong normatif, semuanya hanya sebatas aspirasi politik biasa, dan itu belum tentu akan dilanjutkan. Karena kalau kita melihat korespondensi historis, begitu banyak aspirasi-aspirasi yang disampaikan ke DPR dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu biasanya suka wassalam di tengah jalan. Itu suka bisa tidak dilanjutkan. Inilah yang saya kira kalau dilihat secara normatif di atas kertas sebenarnya sulit untuk bicara tentang soal kemungkinan pemakzulan wakil presiden. Baik secara hukum ataupun secara politik per hari ini belum ada celahnya. Kecuali mau dicari-carikan celahnya, kecuali mau dicari-carikan kesalahan-kesalahannya. Mungkin bikin rumus baru. Tapi saya sebagai rakyat nemu ada celah yang kemudian dijadikan sebagai hukum politik untuk membuat bagaimana wakil presiden itu diganti. Inilah yang saya kira kita tunggu karena bolanya ada di DPR. Per hari ini juga tidak ada apapun yang kemudian dilanggar oleh undang-undang. Apakah proses pemakzulan ini akan lanjut ataupun tidak. Tapi bagi saya tidak ada celah, tidak ada tempat sebenarnya proses pergantian itu karena memang hukumnya mengatur bahwa wakil presiden itu bisa diganti sepanjang dianggap melanggar konstitusi. Per hari ini 9 bulan sudah menjadi wakil presiden, rasa-rasanya belum ada apapun yang dianggap melanggar konstitusi. Saya kira di situ posisi saya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Adi Pray. Kita hingga saat ini masih terus menghubungi Pak Sunarko dari FPP TNI. Dan saya mau nanya lagi sama Mas Adi Pray, ini kalau sejarah di Indonesia sendiri untuk terkait dengan pemakzulan ini biasanya sesuai dengan aturan atau bisa di luar aturan? Kalau kita mengacu pada konstitusi kita, itu rata-rata memang mengacu pada undang-undang ya. Tidak ada hal-hal yang dicarikan alasan-alasan yang tidak ada alasannya. Terutama pasca di mana seorang presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sejak zaman SBY, kemudian lanjut ke Pak Jokowi dan era hari ini. Kalau kita mah jujur, Mbak, kita itu baru 25 tahun menghadapi bagaimana presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Usulan-usulan supaya misalnya presiden itu diganti, presiden itu dimakzulkan, itu muncul kok dari dulu. Ketika ada misalnya kebijakan-kebijakan politik yang dianggap tidak populis, tidak pro dengan rakyat, banyak sekali protes demonstrasi oleh mahasiswa, kelompok-kelompok aktivis, gerakan civil society,
supaya presiden itu turun, turun dan turun dan digantikan. Tapi itu kan hanya sebatas suara-suara di luar parlemen yang memang tidak punya legitimasi apapun. Jadi kalau saya mendengarkan bagaimana sejumlah forum purnawirawan meminta itu dimakzulkan, ini kan adalah sebatas aspirasi politik biasa yang saya kira hampir terjadi dalam setiap rezim. Cuman yang menjadi agak unik itu yang minta diganti hanya sebatas wakil presiden. Biasanya dulu kalau ada orang demo, orang protes yang diminta ganti itu presidennya. Wajar kalau kemudian ini kan memunculkan sentimen bahwa yang disasar itu cuma wakil presiden, bukan presidennya. Padahal kita tahu bahwa dalam sistem pemilihan itu memang satu paket. Presiden dan wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan. Beda dengan negara seperti di Filipina, di mana presiden dengan wakil presiden itu bisa pemilihannya terpisah. Jadi minta digantinya pun juga terpisah. Di Indonesia, gembok regulasinya untuk mengganti wakil presiden itu agak rumit, Mbak. Itu tadi yang membuat, karena tidak ada klausul yang sepertinya menunjukkan ada indikasi-indikasi pelanggaran konstitusional yang kemudian membuat seseorang, wakil presiden dalam hal ini, itu bisa diganti dan diturunkan sebelum kekuasaannya berakhir. Itulah yang saya sebutkan sebagai orang awam, sebagai peneliti, saya masih belum nemu rumus bagaimana cara mengganti wakil presiden yang secara konstitusi itu juga tidak ada pelanggaran apapun. Nah, kecuali yang tadi saya sebutkan, dicari-cari alasannya, dicari-cari argumennya, dicari-cari cocok loginya, mungkin. Tapi sekali lagi pokoknya ada di DPR. Per hari ini, di antara 580 anggota DPR RI, setahu saya belum memberikan pernyataan apapun terkait dengan pemakzulan. Semuanya normatif, semuanya ngomong didengarkan, semuanya masih menganggap belum membaca suratnya. Itu artinya apa? Di DPR sepertinya isu pemakzulan itu bukan dianggap sebagai isu yang dianggap penting untuk mereka bahas. Saya kira di situ. Ya, terima kasih Mas Adi Pray. Saya kembali ke Bang Sylvester. Terakhir, kalau usulan ini terus digulirkan nih dampaknya bagaimana terhadap stabilitas nasional, Bang Sylvester? Saya pikir nggak terlalu terpengaruh juga ya. Hanya kasihan nanti orang anak-anak bangsa kita yang dibodohi atau diadu domba aja ya. Kenapa? Usulan ini menurut saya sepakat bahwa tidak mungkin karena teman-teman di DPR sendiri nggak membicarakan pun ada yang mengatakan bahwa ini nggak ada pelanggaran konstitusi, ya kan? Itu Pak dari Gerindra ya, Bang Musani. Terus kemarin Ketua Komisi 3 Bang Habibur Rahman juga mengatakan bahwa kita sesuai konstitusi aja kan. Terus Pak Surya Paloh sendiri ya kan beliau mengatakan bahwa jangan sampai isu-isu ini hanya karena kebencian dan sebagainya. Jadi memang kita lihat ini kan hanya segelintir orang yang menurut saya purnawirawan tim suksesnya Anies, bukan tim purnawirawan yang kayak Pabri ya kan, PP Angkatan Udara, PPAU, PP AD, PP Kepolisian atau bahkan puluhan ribu dan veteran perang loh yang saat ini menurut saya mereka tidak menginginkan kita diadu domba atau bangsa ini jadi gaduh, tapi mereka ingin agar Indonesia ini tenang, adem, bisa membangun ya kan. Jadi kembali lagi saya pikir DPR, teman-teman DPR kan punya banyak syarat kerjaan ya dalam hal mengurus undang-undang ya. Ada yang harus ditetapkan tuh undang-undang kayak undang-undang pemilu, undang-undang PPRT, undang-undang Polri, undang-undang perampasan aset dan sebagainya. Dan lebih baik menerima ya kan masyarakat yang terzolimi secara hukum ya kan, masyarakat yang benar-benar butuh bantuan dari legislatif ya kan, daripada yang kita lihat ini kan benar-benar dari teman-teman sebelah ya kan. Saya cerita tadi Ferry Amsari mengatakan ini nggak kuat, Bivitri sendiri mengatakan baru harus mau cari bukti baru, terus mau diapain gitu loh ya kan. Ya saya pikir kita harus menjadi bangsa yang waras lah ya kan, tidak boleh karena kemarin kalah pilpres ya kan, terus ini atau nggak dapat jabatan akhirnya mencari-cari ya kan hal-hal yang menurut saya ya kan yang tidak berdasar sama sekali gitu, dan hanya
akhirnya menimbulkan konflik ya kan, pertentangan antar anak bangsa gitu loh ya kan, termasuk yang saya bilang tadi, pertama isu pemaksulan ini menurut saya akan game over ya kan, terus yang kedua isu ijazah palsu juga akan game over ya kan, dengan kita melihat kalau yang ijazah palsu itu nanti kita lihat ada tersangka, terdakwa dan narapidananya, itu aja yang kita lihat telenovelanya gitu dan drama-drama yang terjadi ya kan. Jadi saya pikir setelah ini kemungkinan besar ya kan bangsa kita akan adem-adem aja lah ya kan, karena memang semuanya nggak ada bukti-bukti atau fakta-fakta ya kan, baik dari sisi hukum dan konstitusi kita yang bisa mengangkat dua isu ini menjadi isu yang benar-benar bisa melakukan kayak pemaksulan atau bahkan nanti revolusi dan sebagainya. Intinya saya yakin rakyat kita mayoritas masih waras bahwa isu-isu ini hanya dibuat oleh segelintir orang yang memang itu tadi tidak puas gitu loh, atau belum bisa move on lah ya kan. Baik. Intinya itu. Baik, terima kasih Bang Sylvester dan Mas Adi Praitno. Kami juga sudah terus menunggu bergabungnya Pak Sunarko dari FPP TNI, namun sayangnya tetap belum bisa bergabung. Selamat sore abang-abang semua. Mas Adi, makasih.